Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Katakan shalom. Shalom. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, boleh kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan engkau luar biasa saudaraku. Haleluya. Kita lepaskan berkat, sukacita yang datang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini dengan penuh sukacita dan sebuah kerinduan sama Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami terus menikmati kasih-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang setia dan mulia Tuhan dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, bersama-sama nyatakan pujian ini dari Allah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Benar Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hati.
bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nikmati hadirat Tuhan. Oh, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus, menjamah setiap kami. Kasih-Mu begitu besar akan kami Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan mengalir. Ini setiap kami Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Bapa. Namamu Tuhan, kami mau bersuka cita. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Kasih salam kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik. Tuhan Yesus mengasihimu. Boleh kasih tos kiri kanannya Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Haleluya. Kita mau puji Tuhan yang besar. Amin. Beri sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau tinggikan namamu. Haleluya, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sorak-sorai kemenangan bagi namamu Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah.
Siap memuji Tuhan lagi, amin. Are you ready? One, two, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorai. Are you ready, church? Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorai. Terpujilah Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau. Ku berdiri iman dalam Tuhan yang beri kemenangan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan bagi nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Kau luar biasa dalam hidup kami. Kau yang kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Benar Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama angkat suara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan.
darimu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa, merasakan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu dan katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu benar. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan dengan imanmu. Yes Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami punya Tuhan yang besar, Yes. kasih-Nya besar, sempurna. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Pujian, pengagungan, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kasih karunia Tuhan, kebesaran karya-Mu nyata bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami telah ada di tempat ini Tuhan, duduk sehidangan dengan Engkau, memecahkan roti, menerima berkat surgawi, dan kehendak-Mu terjadi Tuhan seperti di bumi. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami. Kau telah berikan hati Tuhan dan pikiran Kristus supaya kami boleh mengerti dan mendapatkan pewahyuan atas setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan dan menerima mujizat. Dan di atas semuanya itu hanya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Setiap hari adalah hari yang baru di dalam Tuhan. Karena hari itu hari yang baru, berarti saudara selalu siap menerima sesuatu yang baru ya. Karena sorga tidak pernah kehabisan segala sesuatu yang baik yang akan Dia berikan kepada kita. Sebab Dia adalah sumbernya. Dan Dia Tuhan yang memberikan kepada kita ya. Pada hari ini tema kita adalah Tuhan hanya memberi yang baik. Saya ulangi, Tuhan hanya memberi yang baik. Itulah Tuhan saudara. Itulah Tuhan yang benar. Banyak Tuhan yang disembah oleh agama. Tetapi hanya Tuhan, hanya satu Tuhan. Dialah Tuhan yang baik. Dialah yang memberikan berkat kerajaan sorga bagi saudara. Bukan kerajaan manusia dan kerajaan
dunia. Kita mulai bagaimana dari awal Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik tentunya kepada siapa? Kepada Adam. Karena dia adalah manusia yang pertama. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka. Ya. Jadi Tuhan itu memberkati karena dia sumber berkat. Hanya Tuhan memberkati. Manusia tidak bisa memberkati, saudara ya. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Karena itu adalah puncak penciptaan Tuhan. Dan hari ke-6 selesai sehingga hari ke-7 dia harus beristirahat. Apa yang kita lihat di sana? Bahwa Tuhan memberkati mereka. Memberkati itu berarti memberi. Memberi. Berkat itu adalah segala yang baik. Iya. Saudara sudah tahu kebalikan berkat. Tapi di sini belum. Semua masih original. Semua itu benar-benar pure berkat sorga yang diterima oleh Adam, saudara ya. Jadi dia menerima segala yang baik. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan semuanya sungguh amat baik. Jadi apa yang dijadikan Tuhan itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan kita itu bukan hanya baik, sungguh amat baik. Tidak ada seperti dia. Ya, Tuhan memberkati mereka. Dan yang dijadikan Tuhan itu sungguh amat baik. Artinya bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu kepada Adam, kepada manusia sungguh amat baik. Tidak ada 0,0009, 0,001% pun yang tidak baik, saudara. Tapi kenyataannya, saudara akan melihat nanti hal-hal yang tidak baik terjadi. Nah, disinilah mulai simpang siur pemahaman manusia, pemahaman agama tentang Tuhan, saudara. Bahkan dimulai dari Adam sendiri sebenarnya. Lalu kepada generasi selanjutnya. Nah, kita lihat di berikutnya bahwa Adam yang menerima segala yang baik itu dari Tuhan, yang Tuhan sudah katakan berkuasalah. Jadi Adam itu berkuasa atas burung-burung di udara, atas binatang melata, atas ikan-ikan di laut. Kita sudah belajar ya. Itu burung di udara itu apa? Udara itu melambangkan nabi palsu. Kemudian laut itu melambangkan agamawi. Itu akan muncul sebenarnya. Dan Tuhan sudah antisipasi sebelumnya. Adam sudah diperlengkapi sebelumnya. Sebelum hal itu terjadi. Tuhan sudah berikan kuasa, mandat ilahi bagi dia. Otoritas sorga untuk berkuasa mengalahkan itu semuanya. Tapi kenyataannya kebalikannya yang terjadi, saudara. Nah, Tuhan memberikan yang baik kepada Adam. Kita lihat berikutnya, sekalipun Adam telah jatuh dalam dosa. Nah di sini saudara. Ketika saudara melakukan semuanya baik-baik, saudara percaya Tuhan itu baik. Tapi ketika saudara melenceng dari jalan Tuhan, lalu akibat kita menyimpang dari jalan Tuhan, kita akan menerima konsekuensinya. Bukan yang baik, tapi yang buruk. Lalu kita katakan bahwa Tuhan juga memberi yang buruk gitu ya. Kita akan lihat nanti pengakuan seorang di dalam Alkitab ini. Kejadian 3:7, maka terbukalah mata mereka berdua, Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun ara dan membuat cawat. Dan Tuhan Allah, ayat 21, membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ada dua hal di sini saudara. Yang pertama Adam. Ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Adam? Sudah sering saudara dengarkan. Saya mengingatkan kembali bahwa Adam menyemak daun ara dan membuat cawat. Inilah usaha manusia pertama. Inilah buah pikiran manusia pertama. Inilah tafsiran yang pertama. Apa dilakukan? Berusaha menutupi dosanya. Bukankah agama berusaha menutupi dosa dengan segala amal dan perbuatan kita? Menutup dosa dengan cawat dari daun ara. Itu yang dilakukan. Namun lihat, bahwa Tuhan yang baik itu tidak berubah. Tapi Adam yang menerima segala yang baik itu berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap mengasihi.
dan memberi yang baik kepada Adam. Meski Adam sudah jatuh. Bahwa Tuhan di dalam ayat 21, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Saudara, perhatikan. Bahwa Adam membuat cawat. Maaf ya, cawat itu cuma pakaian minimalis. Tapi Tuhan memberikan pakaian, bukan cawat. Mohon maaf ya saudara, pakaian utuh. Tuhan membuat pakaian bukan cawat, bukan di pantai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bahan yang berbeda. Adam membuat cawat itu dari daun ara. Tapi Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang. Itu adalah korban Kristus. Itulah tanda kasih Tuhan kepada saudara. Itulah tipologi bahwa Yesus yang akan disembelih dan disalibkan untuk saudara. Dibuat kulit binatang. Dan Adam ketika membuat cawat dia mengenakannya sendiri. Tapi Tuhan membuat dari kulit binatang dan Tuhan sendiri yang mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Saudara lihat, ada nggak di situ usaha Adam dan Hawa? Ada kontribusinya? Nol sama sekali, saudara. Jadi harga apa yang dibayar? Usaha apa yang dilakukan untuk mendapatkan kasih Tuhan itu kembali? Tidak ada. Tuhan tetap memberikan kebaikannya. Tapi ingat, konsekuensi kejatuhan Adam dan Hawa ada, saudara. Terjadilah hal yang buruk, terjadilah kutuk. Dari Tuhan tidak ada kutuk. Dari Tuhan tidak ada yang buruk. Semua adalah yang baik, saudara. Kita lihat berikutnya, saudara ya. Tuhan hanya memberi. Hanya memberi. Tuhan tidak mengambil. Ya. Dalam Roma 8:32, kita lompat bagaimana wujud daripada pakaian yang dibuat dari kulit binatang itu adalah Yesus sendiri. Ia yang tidak bapa, yang tidak menyayangkan Yesus anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi saudara dan saya, bagi seluruh manusia ini. Bagaimanakah mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi bapa yang sudah mengaruniakan anaknya. Yesus sebagai korban yang sempurna satu kali itu selamanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Saya ulangi saudara, Tuhan hanya memberi. Amin. Tuhan hanya memberi. Kenapa Tuhan hanya memberi? Karena dia adalah sumber. Dia tidak butuh apa-apa. Dia adalah sumber, dia sempurna. Yang sempurna tidak butuh apa-apa. Dia adalah sumber. Di sini ada banyak ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ada lagu yang cukup menghibur bagi ibu-ibu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Benarkah itu? Benar ya Ibu Tobing ya. Tapi ada nggak ibu yang meninggalkan anaknya? Ada nggak ibu menentarkan anaknya? I'm sorry. Nanti tanya Pak John. Lebay ya. Tapi sebenarnya itulah kenyataannya sebenarnya. Harusnya itu ya. Ya ibu-ibu di sini luar biasa ya Bu Ihsan ya. Jadi kasih ibu kepada anaknya sepanjang masa. Tak terhingga loh, tak terhingga. Unlimited. Siapa yang punya kasih tak terhingga? Hanya Tuhan kan tak terhingga sepanjang masa. Semua manusia ada batasnya. Ada batasnya. Manusia terbatas. Tapi keren lah. Kita bersyukur juga lah ya. Yuk ibu-ibu, ada lanjutannya. Hanya memberi. Hanya memberi. Ibu Agung. Tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Itu keren banget ya. Lu kasih ibu aja pun hanya memberi. Tidak mengharap kembali. Saya mengerti deh. Ibu-ibu, bapak-bapak membesarkan anaknya sekolah, kuliah segala macam. Enggak, oh nanti supaya ada merawat saya. Enggak kepikiran kan? Enggak kepikiran segitu. Enggak. Pokoknya selalu orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Yang terbaik saya pikir semua suku. Sekolah setinggi-tingginya. Selalu memberi yang terbaik. Walaupun anak itu sendiri yang kadang memilih. Pilihan ada pada anaknya. Ya toh? Orang tua sudah berjerih lelah melakukan segala daya upaya. Bahkan dalam tanda petik. Orang-orang seperti saya dari kampung minjam pun dilakukan. Yang penting anaknya bisa berangkat kuliah. Tapi kadang-kadang anak itu bisa pergaulan buruk dan lain sebagainya saudara. Jadi itu loh.
orang tua hanya memberi Tahara kembali. Begitu kan Dewi? Papa mama gak harapkan kembali apa-apa. Kamu dapat yang terbaik, jodoh yang terbaik, kau bahagia. Itulah kebahagiaan orang tua. Tapi bagaimanapun namanya kasih itu kan tidak bisa satu sendiri. Itu otomatis akan ada hubungan kasih. Akhirnya saling mengasihi. Itu kan berkat kerajaan surga yang sudah kita dengarkan kan. Yang terakhir, hendaklah kamu saling mengasihi. Adam mengasihi Hawa, Hawa mengasihi Adam. Jadi kita saling mengasihi dalam Tuhan. Baik saudara ya. Nah, Bapa mengaruniakan anaknya. Bapa mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi artinya hanya di dalam Kristus kita mendapat segala sesuatu. Oke? Hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus, nol. Mati. Jong. Ya. Di luar Kristus tidak ada. Walaupun sepertinya kelihatan ada saudara. Tapi itu semu, sementara. Itu hanya fantasi, imitasi saudara. Tidak ada yang asli. Jadi hanya di dalam Kristus. Makanya selalu ditonjolkan Kristus. Bukan usaha, bukan kekuatan, bukan kepintaran. Tapi Kristus. Jadi saudara, Kristus yang menyerahkan nyawanya. Dan di dalam Kristus kita dapatkan kembali segala sesuatu yang ada di Taman Eden. Seperti yang diterima Adam sebelum dia jatuh. Ya, Adam yang pertama telah gagal. Adam yang akhir boleh datang. Nah, saudara, akhirnya pemahaman manusia simpang siur tentang kebenaran Tuhan dan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Kita lihat contohnya Pak Ayub, saudara. Walaupun Ayub ini sebenarnya pada akhirnya mengerti Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Tapi sayang sekali bahwa sampai detik ini pun masih banyak para pendeta, pemimpin agama yang memakai ayat-ayat dan pengakuan-pengakuan Ayub yang salah itu saudara. Ayub 1:21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Benar. Tuhan yang memberi. Karena dia hanya memberi. Berarti dia tahu Tuhan memberi. Ya. Tuhan yang memberi. Tapi saudara, Tuhan yang mengambil. Coba. Gimana ilmu tafsirnya nih? Tingkat dewa ya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kalau di rumah duka saudara, sering sekali. Rib. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Remaja kok diambil Tuhan? No. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia mati. Kematian adalah pilihan daripada Adam. Makanya saudara, Yesus tegaskan setelah kebangkitan, kalaupun engkau mati, engkau hidup. Jadi bagi saya tidak ada kematian. Yang mati hanya fisik saya. Ketika raga ini lepas, maka roh saya tetap bersama dengan dia. Di Taman Firdaus. Mengalami kebahagiaan. Begitu saudara. Bahagia anak Tuhan tidak ada kematian. Hanya kehidupan. Jadi Tuhan tidak mengambil anak-anak Daud yang anak-anak Ayub yang 10 itu. Tuhan tidak mengambil harta bendanya, tidak. Siapa yang mengambil? Tuhan tidak pernah mengambil. Dia memberi, ya. Makanya dikatakan Tuhan dalam kitab Ulangan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Dulu hanya ada satu, kehidupan, tidak ada kematian. Ya kan? Ada pohon kehidupan, tidak ada kematian, hanya kehidupan. Berkat dan kutuk. Yang ada hanya berkat. Lalu Allah berkata, tidak ada kutuk. Kematian datang dari mana? Dari Adam. Dari pengetahuan baik dan jahat. Dari usaha manusia. Ketika manusia berpaling pada dirinya. Kutuk datang dari mana? Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan itulah sumbernya segala berkat. Maka kutuklah yang datang. Nah, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah. Dijawab loh, pilihlah kehidupan. Jadi gak bingung gitu loh, seperti ibu-ibu belanja gitu kan. Pilih yang mana ya, beli pakaian warna mana gitu kan. Enggak, Tuhan sudah tentukan loh, pilih ini. Sama kepada Adam. Kepada Adam, jangan makan ini. Supaya kamu tidak mati. Nah sekarang Tuhan bilang lagi,
Pilihlah ini supaya kamu hidup. Saudara mana? Pelanggaran yang sama dilakukan lagi kembali ya. Adam melakukan pelanggaran untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan manusia melakukan pelanggaran lagi. Agama mengalami pelanggaran dengan memilih kematian. Ya, saudara. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Tuhan hanya memberikan yang baik. Tuhan tidak mengambil ya sesuatu dari kita. Tidak. Orang tadi ibu-ibu hanya memberi, tak harap kembali. Tuhan juga tidak perlu dipancing, saudara. Ayo beri supaya kamu menerima berlipat ganda. Oh, itu udah biasa ya, saudara ya. Ditantang, saudara. Beri supaya kamu dikembalikan berlipat ganda gitu loh, saudara. Tidak. Tuhan tidak mengambil sesuatu dari kita. Karena dia sempurna, dia sumbernya. Nggak butuh apa-apa, saudara ya. Kemudian, lalu sekarang, mengapa Ayub mengatakan demikian? Karena Ayub itu belum mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Ayub belum mengenal Tuhan dengan benar, dan Ayub hidup di dalam apa? Ajaran agamawi. Kamu harus berdoa, harus mempersembahkan korban. Itulah yang dilakukannya. Jadi Ayub berpikir doa dialah yang membagari harta bendanya, korban persembahannya lah yang membuat Tuhan melindungi dia dan menjaga anak-anaknya. Gak ada hubungannya. Semua saudara. Bukankah itu yang kita lakukan? Jadi seperti ini. Orang-orang saudara kan masih zaman sekarang ini aja pun sudah begitu maju teknologi. Saya pikir masih ada juga orang percaya kepada berhala. Mempersembahkan sesajen kepada roh-roh nenek moyang untuk mendapatkan kekayaan. Bisa? Bisa. Bisa. Yesus sendiri juga dicobai kok. Dibawa ke gunung yang tinggi. Seluruh kekayaan dunia kau berikan. Sembahlah aku. Gak heran saudara. Kalau orang-orang dunia juga bisa kaya kok. Firaun juga kaya raya. Memang ada Yusuf di sana. Tapi Firaun juga udah kaya. Orang-orang di luar Tuhan juga banyak kaya. Tapi Tuhan katakan, apa gunanya seorang memiliki sedunia tapi jiwanya binasa. Tapi kalau saudara memiliki Kristus, segala sesuatu Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi saudara, Ayub itu mengandalkan doa dan korban persembahannya. Bayar harga. Jadi udah lama nih dari Pak Ayub sudah lakukan itu saudara ya. Oh kita doa ini doa. Segala jenis doa sudah dilakukan. Doa keliling, doa puasa, doa peperangan, doa tengking menengking. Bingung juga ya saudara ya. Kok sampai sekarang roh-roh itu ditengking kok gak habis-habisnya ya. Udah ribuan tahun saudara. Hebat juga itu rohnya ya. Padahal Tuhan mengatakan sudah dikalahkan. Jadi kita setannya itu semakin bangkit. Padahal dia sudah kalah. Tapi masih disanjung-sanjung lewat doa dan peperangan kita. Saudara oke. Udah jelas Tuhan tidak mengambil. Tuhan hanya memberi. Jadi ketika ada orang meninggal, ya meninggal. Memang meninggal itu adalah misteri ya. Kita nggak tahu. Terus ada kecelakaan, tabrakan, kecelakaan di laut, kecelakaan di pesawat. Lalu kita bilang Tuhan sudah ngambil. Tuhan sudah panggil dia pulang. Nggak ada. Kita memang tidak bisa memilih bagaimana kita mati ya. Karena murid-murid juga tragis kematiannya. Ada yang disalibkan. Ada yang ditebas, ada yang digoreng, macam-macam. Tapi bukan berarti saudara harus mengalami seperti itu ya. Tidak, saudara tidak perlu mengimitasi itu. Nah, siapa yang mengambil tadi? Dalam Yohanes 10:10 dijelaskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi siapa yang ngambil? Pencuri. Siapa mengambil anak-anak Ayub? 10 hartanya semuanya, mengambil kesehatannya, ya pencuri. Pencuri datang, mengambil, mencuri kan mencuri, mengambil yang bukan miliknya. Mengambil, bahkan bukan sampai di sana, membunuh. Dibunuh kan. Dibinasakan. Itulah pencuri, itulah iblis. Jadi kadang-kadang kan orang agama itu bingung ya kalau belum mengerti kebenaran. Orang pergi ke dukun bisa juga sembuh gitu ya. Orang bisa ke sana, bisa ke orang-orang hebat lah. Orang pintar katanya, padahal sebenarnya orang bodoh ya. Kok bisa jadi sukses dan lain sebagainya. Saudara, pernah mancing ya? Kalau kita mancing, itu kan ada umpan. Ikannya senang, dapat umpan. Tapi ikannya gak sempat menikmati.
Justru ikannya yang dimakan oleh yang memancing itu, saudara. Ya itu hanya pancingan dari iblis kepada saudara. Kita hanya diumpan. Dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi lihat, Yesus, aku datang, Yesus datang, Kristus datang supaya mereka, dia diutus ya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Pencuri itu siapa? Nabi palsu, ya kan? Ketika ada benih yang jatuh di pinggir jalan, datang burung dan memakannya. Tup, dicuri saudara. Itu nabi palsu yang mencuri. Yang mengatakan sabarlah kamu Ayub. Ya Tuhan memberi, Tuhan juga mengambil. Itu nabi palsu. Seram juga ya saudara ya. Pemahaman-pemahaman seperti itu. Tuhan hanya memberikan segala sesuatu yang baik. Clear ya. Hanya yang baik dari Tuhan. Terus bagaimana kalau saudara dan saya tidak hidup di dalam kasih Tuhan? Ya kita akan mengalami hal yang buruk. Tidak menjaga kesehatan, kita kan sakit. Tapi jangan katakan sakit ini dari Tuhan. Tidak. Itu semua tetap. Karena kita sudah, ketika saudara keluar dari jalur Tuhan, berarti saudara sedang mengikuti nabi palsu, saudara sedang mengikuti agamawi, saudara mengikuti diri sendiri dan konsekuensinya kita terima. Nah dikatakan lagi dalam Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Ini istri si Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu. Dan matilah. Oh my God. Ini istrinya gimana sih? Waktu lancar semuanya papi, dedi gitu ya. Lancar ke salon langsung kemana-mana. Tapi sekarang udah mati aja lu sekalian. Ada uang abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang gitu ya. Jadi cintanya hanya sebatas harta saudara ya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Iya memang secara psikologis saudara ya. Ya kita gampang aja sih nyalahkan mereka ya. Tapi secara psikologis kayaknya belum ada deh di dunia mengalami seperti ini. Mati satu anak aja, amit-amit gimana tangisannya. Mati lagi yang kedua, mati yang ketiga. Kalau tiap tahun aja mati 10 itu juga sudah menderita. Ini sekaligus dalam satu hari peristiwa itu semua. Ya gak gampang. Gak gampang di posisi Ayub. Karena dia belum mengenal Tuhan itu dengan benar. Tapi masih ada nilai positif dari Ayub. Dia masih bisa bertahan saudara ya. Masih dia bisa bertahan. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya memang udah stres. Bener, udah seperti gila lah gitu loh saudara. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah di sini lagi. Di sini lagi kesalahannya saudara. Dia tahu menerima yang baik. Tapi supaya balance, kita terima yang baik, yang buruk juga harus kita ikhlas. Wah, keren bahasanya. Kita harus ikhlas menerimanya. Suka-sukamu Tuhan, kau ambil kau beri. Suka-sukamu Tuhan. Aduh, hebat banget saudara ya. Coba saudara. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Berarti di teologianya Ayub, Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil, dan Tuhan bisa memberi yang baik, dan Tuhan bisa juga memberi yang buruk. Ini keliru sekali sobatku. Tuhan tidak pernah memberi yang baik, tapi kan masih banyak sekali ya. Ketika ada masalah Tuhan menghukum saya, Tuhan menegur saya dengan usaha bangkrut, dengan anak narkoba, dengan macam-macam lah. Saudara, sering sekali kita dengarkan statement yang seperti itu. Tuhan hanya memberikan yang baik, saya ulangi saudara. Dalam Tuhan tidak ada yang buruk. Jadi Tuhan gak bisa memberi yang buruk sebab dia tidak ada yang buruk di dalam dia. Tuhan tidak memberikan yang buruk. Yang buruk dari mana? Yang buruk dari iblis. Dari nabi palsu, dari agamawi. Itu yang buruk. Awalnya ketika dari Adam,
Itu yang buruk saudara. Ada buruk, ada kutuk, ada kematian. Yang buruk itu adalah dari mana? Dari usaha manusia. Ketika dia mengandalkan usahanya, doanya, korban persembahannya, maka ada celah. Ya, ada celah. Ada firman Tuhan mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada celah untuk iblis kepada dia, membanggakan dia. Oh, Ayub saleh, orang baik, dermawan. Baca dalam kitab Ayub, orang saleh, orang jujur, menjauhi kejahatan, suka memberi, terkenal, dermawan. Oh, yes, aku baik, aku berdoa, aku suka memberi. Ada celah bagi dia, saudara ya. Jadi dari mana itu, saudara? Yang buruk itu dari apa? Dari pikiran manusia. Dari tafsiran manusia. Hasil penafsiran manusia. Yang mendatangkan yang buruk. Jadi saudara dan saya tidak terpengaruh dan saudara justru bisa meluruskan pemahaman-pemahaman orang tentang Tuhan. Ya. Jadi Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak mengambil, hanya memberi. Dari Tuhan hanya yang baik, tidak ada yang buruk. Terus siapa yang mengambil? Pencuri, nabi palsu, agamawi. Dari mana yang buruk? Dari manusia, dari tafsiran manusia, dari nabi palsu. Nah, yang Tuhan berikan hanya yang baik dalam Yakobus 1 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah, gitu loh. Jadi Ayub sedang tersesat. Kenapa tersesat? Karena disesatkan. Siapa menyesatkan? Ya agamawi, saudara. Gitu loh. Makanya ditegaskan Yakobus, jangan sesat. Janganlah sesat. Kalau engkau mengatakan Tuhan mengambil dan kita menerima yang buruk dari Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Itu hanya hak prerogatifnya Tuhan. Kapan mau diambil? Saya juga sering mendengarkan itu, saudara. Contoh yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin agama ketika di rumah duka gitu ya. Seperti saudara menanam tanaman. Saudara sayur gitu ya. Iya, saudara baru lagi press, lagi hijau-hijaunya, lagi segar-segarnya, saudara ambil, saudara masak, itu terserah saudara. Mau dibiarkan lebih tua, terserah saudara. Demikian juga manusia. Mau diambil waktu masih anak-anak, remaja, muda, terserah Tuhan. Itulah tafsiran manusia, saudara. Saya ulangi, Tuhan tidak mengambil. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian, saudara. Saudara hidup. Saudara hidup selamanya ya. Sudah diberikan contoh ketika Lazarus dibangkitkan, bahwa saudara akan bangkit. Saudara tidak tetap di kuburan. Saudara langsung bangkit pada saat itu juga sebenarnya. Tapi dalam kehidupan yang berbeda. Lazarus dibangkitkan kan toh hidup di dunia juga. Bukan di sorga, saudara. Ya. Cukuplah dunia sekali kita nikmati. Ya, cukup sekali saudara. Oke, baik. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Jadi saudara, setiap pemberian yang baik itu yang datang dari Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan ada yang buruk dari Tuhan, Tuhan mengizinkan aku sakit, Tuhan berikan cobaan. Tidak, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tuhan tidak mencobai dan tidak pernah dicobai. Tapi walaupun engkau menerima pencobaan dalam dunia ini, pencobaan yang kau hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan sendiri justru dia memberikan jalan keluar. Justru dia memberikan kemenangan bagi saudara untuk keluar dari keadaan itu. Dari tekanan itu saudara. Ya kan sudah di kita berkat keempat kalau nggak salah ya. Seperti tepung, adonan. Harus ditekan, dibiarkan, lalu nanti akan mengembang. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan hanya memberikan yang baik. Jangan sesat. Adam dan Hawa disesatkan oleh iblis. Disesatkan, diperdaya. Ya, sesat. Ya kalau sesat pasti salah, melenceng, tidak sampai kepada tujuan, tidak sesuai. Ya, itu yang sesat saudara. Jadi banyak firman Tuhan, ya firman Tuhan. Jangankan pendeta, jangankan dari mimbar ini. Setan juga pakai ayat firman Tuhan kok. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Injil, setan tetap pakai ayat firman Tuhan. Ada tertulis loh. Ada tertulis tentang engkau. Jika kau menjatuhkan dirimu, Tuhan akan menutus malaikatnya menatang engkau sehingga engkau tidak tersandung. Dia tahu, saya aja enggak hafal itu ayat. Loh, kalau mau bermain ayat-ayat saudara pintar dia.
Tapi Yesus tidak mau dengar. Ya, enyahlah, engkau hanya menyembah kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain ya. Nah kita, saudara, apa artinya saudara menerima setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Kita telah menerima itu dari Tuhan. Artinya saudara sudah memiliki hatinya Tuhan. Dan pikiran Tuhan sendiri. Disitulah saudara menerima yang baik dan anugerah itu. Ya, kita sudah sekarang memiliki hati Tuhan dan memiliki pikiran Tuhan sehingga saudara tidak disesatkan dan saudara mengerti membedakan. Ya, mengerti membedakan. Ini benar, ini salah. Ini sesuai kehendak Tuhan, ini sesat. Saudara tahu. Seperti Yohanes. Yohanes bilang telah banyak muncul antikris dan ada di antara kita. Ada di antara kita. Bukan di sini maksud saya. Saudara jangan langsung, waduh bukan saya gitu ya. Bukan di sini saudara ya. Oke. Kita sedikit lagi saudara. Yang buruk akan Tuhan singkirkan. So don't worry ya, jangan takut. Yang buruk tadi, yang tidak baik itu disingkirkan Tuhan kok. Bukan saudara yang nengking-nengking, bukan saudara yang ngusir-ngusir. Tuhan singkirkan, lihat nih. Yang buruk akan Tuhan singkirkan. Contohnya, ini udah pernah dikotbahkan juga. Pohon ara yang kering sampai ke akarnya. Agamawi ini harus disingkirkan. Markus 11:14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, maka mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi saudara, setiap yang buruk memang tidak bisa berbuah. Ya. Dan ini akan kering sampai ke akar-akarnya. Apa itu maksudnya? Pengajaran nabi palsu. Pengajaran agamawi. Jadi gak usah takut. Pengajaran agamawi yang bukan dari Tuhan ini, nabi-nabi palsu ini, semua akan kering sampai ke akar-akarnya. Sehingga tidak ada lagi katanya yang makan dari buah pohon itu. Artinya tidak akan ada lagi nanti suatu waktu nanti pengajaran nabi-nabi palsu dan agamawi ini akan hilang semuanya. Sudah dinubuatkan. Sebab pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Seluruh bumi. Tidak ada yang tersisa. Akan memenuhi seluruh bumi. Jadi pengajaran-pengajaran itu saudara. Makanya kita tidak memaksakan diri gitu ya. Memang secara pikiran, aduh kapan ya Tuhan, aduh kapan ya. Sementara orang agamawi begitu banyak dipuja-puja, disanjung, berkembang ke sana kemari. Kok ini ya. Pastor Hongki ceritakan bagaimana Yohanes lonely ya. Sendiri di Pulau Patmos. Sendiri saudara. Jadi memang seperti yang dikatakan masih ya sedikit sekali. Tapi percayalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan nanti akan memulihkan semuanya. Jadi itu akan kering sampai akar-akarnya. Tidak akan berkembang. Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Ya. Kemudian apalagi saudara, tanaman yang dicabut dengan akar-akarnya. Ini juga berbicara tentang pengajaran nabi palsu tadi. Yang buruk tadi, kematian tadi, kutuk tadi saudara ya. Dalam Matius 15 ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Sama kan? Jadi pengajaran-pengajaran baru, fenomena-fenomena, saudara, formula-formula agamawi, semua apapun itu yang sedang viral dan lain sebagainya, Tuhan bilang akan dicabut loh, sampai ke akar-akarnya. Coba cabut, Tuhan yang cabut itu. Akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan apa yang ditanam Tuhan, yang berasal dari Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang akan terus bertahan. Akan dicabut sampai ke akar-akarnya loh saudara ya. Tadi kering sampai ke akar-akarnya, dicabut. Saudara tahu pohon itu, tanaman itu kehidupannya ada dalam akar. Saudara potong pohonnya, tunas baru muncul. Saudara potong dahan rantingnya, muncul lagi. Saudara nggak usah hiraukan daunnya, nggak usah hiraukan itu ranting-ranting dan segala macam. Saudara cabut aja akarnya, pasti mati. Biarkan, akan kering sendiri. Akan kering sendiri. Di dalam akar. Akar itu yang menyebabkan kehidupan. Kebalikannya juga. Orang-orang juga ada akar. Akar kepahitan.
akar kebencian yang menyebabkan semua remuk hidupnya, lunglai. Maka dikatakan hati yang gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara ya. Sudah? Jadi semua sampai akar-akarnya, nggak ada lagi. Namun saudara tahu, ketika pohon dicabut, tidak seperti yang dilakukan Yesus ya. Kalau penglihatan kita, kalau Yesus itu kan langsung kelihatan kering gitu. Tapi kalau kita misalnya di depan rumah kita cabut pohon, saudara biarkan beberapa jam, apalagi saudara cabutnya sore hari, sampai malam itu masih segar, pagi-pagi masih segar kelihatannya. Sepertinya ada kehidupan, padahal enggak lagi. Ya kan? Sepertinya ada kehidupan. Lah masih segar. Itu kulitnya masih fresh, daunnya masih hijau. Belum. Tapi tunggu aja. Gak usah paksa, gak usah ditengking, gak usah didoain. Dalam nama Yesus mati. Udah mati kok. Udah mati saudara. Begitu dicabut ke akarnya, udah mati. Ya, demikian akan Tuhan lakukan untuk semua pengajaran nabi palsu dan agamawi. Kemudian di dalam Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Siapa menaburkan benih yang baik? Tuhan. Benih yang baik dari siapa? Dari Tuhan. Benih apa? Benih kerajaan sorga. Benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh. Musuh, nabi palsu ini musuhnya. Ini saudara, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Oke? Ya itu yang terjadi sekarang saudara. Benih yang baik ditaburkan. Tapi akan ada lagi benih yang lain yang datang saudara. Dan orang-orang kalau enggak benar-benar dia mengerti kebenaran kasih Tuhan, dia akan terkontaminasi. Itulah agamawi, makanya terombang ambing capek, terhempas. Kadang segar, kadang lesu. Saudara ya, di sini saudara. Jadi siapa yang menaburkan lalang ini? Lalang ini adalah yang buruk. Yang nabi palsu saudara. Yang menaburkan dari mana? Ya dari mimbar juga ditaburkannya. Maka dikatakan dalam Matius 7, mereka pakai nama Tuhan loh, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat. Tapi Kristusnya di mana? Kasih Bapaknya di mana? Itu kan mereka lakukan karena doa mereka, karena mereka kesaktiannya dengan penyangkalan dirinya dan segala macam. Bisa loh saudara. Orang di luar Tuhan juga bisa membuat mukjizat kalau mukjizat mau kita kejar. Tapi mukjizat yang sebenarnya sungguh-sungguh hanya datang dari Tuhan. Semua bisa dipalsukan saudara ya. Makanya dikatakan akan dicabut tadi sudah. Dan sekarang ada lalang di antara gandum saudara ya. Ada lalang, musuh menaburkan benih lalang yang buruk. Itulah pengajaran nabi-nabi palsu dan agamawi. Dan puji Tuhan saudara semua sudah bebas dari sini. Walaupun ada lalang di kiri kananmu, saudara tidak akan terpengaruh lagi ya. Akan selalu ada sampai akhirnya. Nanti baru, jangan dicabut katanya. Jangan dicabut sekarang, nanti. Itu gandumnya dulu kumpulkan ke lumbung, lalangnya baru ikat dan bakar. Tumbuh kelihatannya ya. Pelayanannya hebat. Tapi itu dari lalang, bakar. Bakar saudara, kaget dia nanti hasilnya ya. Baik, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini luar biasa saudara. Kita lihat ya, benang merahnya dari Adam yang gagal, ke Ayub juga gagal. Tapi Ayub mengerti bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu luar biasa. Karena dari pasal 1, pasal 2 sampai 42 itu kan ada masa-masa proses yang dilewati saudara ya. Ada proses, tidak instan semuanya. Saudara punya perjalanan dalam mengenal Tuhan. Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang luar biasa saudara. Engkau tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal saudara. Rencana Tuhan memberikan kehidupan, tetap kehidupan diberikan. Bukan kematian. Sampai Yesus datang memberikan kehidupan itu saudara. Ya, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ya, jadi yang pertama Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hari ini belum, besok. Besok belum, lusa. Lusa belum, sabar aja. Semua indah pada waktunya. Nah di sini saudara, Ayub bercerita tanpa pengertian yang benar.
Orang berkhotbah tanpa pengertian yang benar. Ya, melayani tanpa pengertian yang benar. Kenapa? Ayub bercerita tanpa pengertian yang benar. Karena dia masih dalam agamawi. Karena yang mengajarkan dia adalah orang agamawi. Semua orang agamawi tidak memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Semua. Ya, semua orang agamawi tidak mengerti kebenaran Tuhan. Sesungguhnya berkoar-koar. Ceritalah di situ cerita. Ada sedengar seorang khotbah. Seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Maksudnya bagus. Kamu kalau terus bertekun di dalam dosa, dosa seks katanya. Seks bebas. Bertobatlah. Apakah Tuhan perlu mengirimkan kanker kepadamu? Coba, mengerikan sekali. Tuhan tidak memberikan kanker. Tidak memberikan HIV. Tapi orang itu pasti menerimanya. Akan menerima karena konsekuensi perbuatannya. Bukan Tuhan. Coba saudara. Berkhotbah tanpa pengertian yang benar. Jadi saudara, makin kita mengerti. Inilah pengalaman Ayub. Tapi apa yang dilakukan Ayub ini mungkin mengalami kemunduran. Malah orang-orang yang sudah menyandang teologi pun masih banyak pemahamannya seperti ini. Atau mungkin di bawah daripada Ayub. Kalau Ayub ini saudara, ini proses bagi saudara dan saya. Kita lihat ya, bahwa Ayub ini mengalami pemulihan kembali. Jadi saudaraku, banyak orang bercerita tentang Tuhan, khotbah, menafsirkan tanpa pengertian. Karena masih ada selubung yang menyelubungi katanya kan. Nah, kita lihat bagaimana Ayub. Perubahan yang terjadi. Ayub mencabut perkataannya. Dalam Ayub 42 ayat 4. Firman Tuhan, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Aku yang akan berfirman. Jadi di situ titik awalnya. Dengarkanlah aku. Aku yang berfirman. Bukan pendeta. Bukan nabi-nabi yang kau sanjung. Bukan guru-guru itu. Bukan yang menyebut dirinya rasul-rasul yang hebat itu. Aku yang berfirman. Nah di sini saudara. Ketika saudara fokusnya kepada Tuhan. Aku yang berfirman. Kita mendengarkan Tuhan. Bukan kesaksian manusia lagi. Bukan cerita manusia. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi bukan firman Tuhan, dari orang. Orang katakan begini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu saudara. Sampai akhirnya Ayub mendapat pewahyuan. Penglihatan. Bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Selesai. Jadi Ayub sudah mengakhiri kesalahannya. Ayub sudah mengakhiri kegagalannya. Ayub sudah keluar dari agamawi. Ayub sudah keluar dari pengajaran nabi palsu. Ayub sudah keluar. Saudara. Kita pun sudah keluar dari sana. Tapi masih banyak orang berputar-putar di situ saudara. Itu aku mencabut. Jadi Ayub mendengarkan firman Tuhan. Ayub akhirnya mendengarkan firman Tuhan. Bukan lagi khotbah-khotbah manusia, khotbah agamawi. Awalnya Ayub itu hanya mendengarkan perkataan orang. Orang-orang agamawi, pengajaran-pengajaran agamawi, formula-formula yang harus berdoa, persembahkan korban dan lain sebagainya. Akhirnya Ayub memandang Tuhan. Lalu Ayub mencabut perkataannya. Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Ayub juga mencabut. Jadi saudara, ayo. Jangan lagi kita kesleo ngomongnya tentang Tuhan. Tuhan hanya memberikan yang baik. Ayub dipulihkan. Mari kita lihat Ayub menerima segala yang baik dari Tuhan. Ayub 42:10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Yes, restorasi terjadi. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi pemulihan. Justru lebih baik dari sebelumnya, luar biasa. Tuhan sanggup melakukan, memulihkannya. Tuhan sanggup mengembalikan, bukan seperti yang semula, bahkan 2 kali lipat. Kalau dibilang 14.000 berarti sebelumnya 7.000. 6.000 berarti sebelumnya 3.000, tinggal bagi 2 aja saudara. 2 kali lipat. Jadi saudara ketika mengalami tekanan masalah ini, jelas-jelas bukan dari Tuhan.
Saudara tenang aja. Dengarlah Tuhan, fokus pada Tuhan. Tuhan akan mengembalikan. Yang hilang pun Tuhan akan kembalikan. Dari timur, barat, utara, selatan. Dia akan perintahkan apa yang menjadi hak saudara yang sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Jadi saudara, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Apapun keadaan kita, sesulit apapun hari-hari ini, Tuhan pasti memulihkan kondisi kita, keadaan kita, kota kita, bangsa ini. Karena sumber pemulihan itu adalah Tuhan. Bukan sekedar doa-doa saudara yang melakukan semua praktek-praktek rohani itu. Tetapi Tuhan, kenalah Tuhanlah sumber pemulihan itu. Dan pemulihan itu selalu lebih baik dari sebelumnya. Tuhan memberikan 2 kali lipat ya. Elisa juga meminta 2 kali lipat dari Elia. Ya, saudara, Tuhan memberikan 2 kali lipat. Nah, sekarang kita lihat terakhir. Tuhan hanya memberikan yang baik. Ya, kita tutup di sini saudara. Supaya mindset kita benar-benar pikiran Kristus. Hatimu tidak kecewa dan banyak bertanya ketika hal-hal yang tidak engkau inginkan terjadi. Tapi hatimu hati Tuhan, bahwa semua akan baik-baik. Saya akan melewati. Badai ini pasti berlalu. Semua ada waktunya ya. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Coba. Ini bapak ini yang bertanggung jawab sama anaknya cari nafkah. Kalau tadi kan ibu, kasih ibu sepanjang masa. Ini bapak nih, anaknya minta roti, lalu papanya ambil batu. Nih makan batu bata gitu. Di mana kejadiannya? Anaknya minta ikan lalu ambil ular. Gak ada kejadiannya. Saudaraku, lihat tuh. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Orang yang tahu memberi pemberian yang baik pun kata Tuhan jahat. Gak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Jadi apalagi kalau bapaknya ya, maaf ya, biar balance ya. Jadi kalau bapaknya memberi yang baik kepada anaknya, itu masih jahat. Apalagi bapaknya mengabaikan anaknya, itu apa namanya? Saudara, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ya, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow. Ya. Artinya begini saudara, karena kebaikan manusia itu tidak bisa diandalkan. Kebaikan manusia, kesalehan Ayub, kebaikannya itu seperti kain kotor. Kalau dia nggak sadar itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau itu karena usaha, itu maksudnya. Jadi kalau kau pikir itu kau bisa memberi yang baik kepada anakmu dengan usahamu, dengan kekuatan, kamu jahat. Tapi kalau saudara sadar bahwa ini pun aku bisa memberkati anakku, saya mendapatkan, itu adalah dari Tuhan. Jadi bapamu lebih lagi akan memberikan yang baik. Orang tua saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Jadi kebaikan manusia itu saudara berasal dari kekuatan sendiri, itu makanya jahat. Sama seperti lakukan Adam, kebaikannya itu melakukan cawat itu jahat juga. Karena itu tidak bisa menutupi dosanya, gitu loh, jahat. Nah, tapi kebaikan Tuhan memberi yang baik itu dasarnya dari mana? Kasih. Slide terakhir, mengapa Tuhan hanya memberi? Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi sumber tidak menerima, sumber hanya memberi, tak harap kembali. Karena dia adalah sumbernya, mengapa Tuhan hanya memberi yang baik? Karena Tuhan itu baik. Khotbah Pak John 2 minggu lalu, karena Tuhan baik, dia hanya memberi yang baik. Gak mungkin dong yang baik memberi yang tidak baik. Ya, karena pada dia hanya ada yang baik. Karena Tuhan tidak, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak baik. Terus kenapa dia memberi dan hanya memberi yang baik? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan adalah kasih. Dan saudara menerima. Ini terjadi bagi saudara semua sebagai murid Kristus. Hanya jika saudara sudah menjadi murid Kristus, saudara akan bebas dari nabi palsu, dari pengajaran agamawi, dan saudara akan menerima segala yang baik. Walaupun kita sempat terjerumus, Tuhan akan pulihkan saudara. Tak peduli berapa kali kau jatuh, Tuhan akan menggakkan kau kembali. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan usahamu, tapi Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Terpujilah namamu, Bapa segala terang, padamu tidak ada perubahan. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah kasih, hanya memberi dan hanya memberi yang baik. Oleh sebab itu kami sebagai murid-murid Kristus, kami telah diberikan hati Tuhan dan pikiran Tuhan sendiri. Sehingga kami mendapatkan pewahyuan untuk mengenal Engkau dengan benar. Sehingga kami dapat bercerita bahwa Tuhan itu baik. Dan kami menerima segala yang baik seperti Ayub Tuhan Yesus. Tuhan sendiri akan mencabut sampai ke akar-akarnya segala sesuatu yang bukan ditanam oleh Tuhan, yang datangnya dari si jahat, yang datangnya dari musuh, yang datangnya dari nabi palsu, dari ajaran-ajaran agamawi. Semua akan berakhir di dalam nama Yesus. Dan kasih Tuhan, itulah yang terus diberitakan di mana saja pun di bumi ini Tuhan. Sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Kami terima segala kebaikan Tuhan, rahmat anugerah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Dan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan dengan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Silakan duduk. Ya, kita diingatkan kembali ya bahwa kebaikan Tuhan, segala sesuatu yang baik itu hanya dari Tuhan. Kalau ada yang di dunia ini kita ngalamin tantangan, masalah, itu karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh. Dunia itu fallen world karena Adam dan Hawa. Tapi Tuhan selalu merestorasi, dan selalu merestorasinya pun juga selalu yang lebih baik. Kalau kita selalu percaya akan kehendaknya yang baik, kehendaknya yang sempurna, itu semua karena kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Dan kasih-Nya tidak terbatas kepada kita. Makanya segala sesuatu yang baik itu asalnya dari Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna, yang selalu ada bersama kami, yang selalu melindungi kami, yang ada selalu menguatkan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami percaya pertolongan-Mu selalu ada, perlindungan-Mu selalu ada. Engkaulah yang memberikan kami hikmat, hikmat-Mu lah yang membantu kami dalam melakukan segala hal dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang merestorasi semua hubungan yang pecah, merestorasi semua masalah Tuhan. Seperti kehidupan Ayub yang dia sadar bahwa sebelumnya dia tidak tahu bahwa Engkau selalu mengasihi, Engkau selalu memberikan yang terbaik. Itu karena kesalahan manusia sendiri yang mengikuti jalannya diri sendiri. Terima kasih Tuhan untuk selalu Kau ingatkan kepada kami hanya mau bersandar, kami hanya mau menerima akan kasih setia-Mu yang ada selalu pada kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada song offering ya dari Kohardi. Iya. Silakan Kohardi. Puji nama Tuhan. Saya akan coba memuji Tuhan dari Yesaya 12. Dan beberapa bulan terakhir ini Tuhan sungguh luar biasa mengingatkan untuk kita selalu percaya kepada Tuhan. Trust in Him and not fearing this world, for the Lord give me strength with His love. God is my Savior and protect me with joy from the springs of deliverance. And not fearing this world, for the Lord give me strength with His love. God is my Savior and protect me with joy from the springs of deliverance. Sing to the Lord, for He has done. Magnify is He. Let this be known over all the earth, for the Holy One liveth among you. Trust in Him and not fear with this world, for the Lord give me strength with His love. God is my Savior and protect me with joy from the springs of deliverance. Sing to the Lord. Sing to the Lord, for He has done. Magnify is He. Let this be known over all the earth, for the Holy One liveth among you. Sing to the Lord, for He has done. Magnify is He. Let this be known over all the earth, for the Holy One liveth among you. The Lord, for He has done. Magnify is He. Let this be known over all the earth, for the Holy One liveth among you. For the Holy One liveth among you. For the Holy One liveth
Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya yang luar biasa. Luar biasa. Besarlah Tuhan.